Sekali lagi soal toleransi itu topik Mata Najwa malam ini dan saya berbincang dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pak Wapres, yang juga ramai hari ini adalah soal pasar muamalah Pak di Depok yang sempat jadi perhatian karena transaksi jual belinya menggunakan koin emas perak yang kemudian disebut istilahnya dinar dirham dan juga sistem barter. Tanggapan Pak Kiai soal itu? Ya, saya kira transaksi pasar muamalah yang menggunakan dinar dirham itu kan memang menyimpang dari aturan sistem keuangan kita. Oleh karena itu masalahnya di sini adalah soal penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan itu. Sistem keuangan kita sudah mengatur bahwa alat kita itu adalah transaksi kita menggunakan uang rupiah. Sehingga dengan demikian penggunaan uang emas atau dinar dirham itu tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada di negara kita. Walaupun misalnya Pak argumennya peruntukan dinar dirham katanya untuk membayar zakat. Tujuan diadakannya pasar muamalah itu selain untuk sarana perdagangan, pembelian barang-barang juga untuk memfasilitasi para penerima sedekah zakat yang kemudian menukarkan koinnya. Apakah misalnya itu bisa dipahami, dimaklumi kalau memang tujuannya seperti itu Pak Wapres? Ya, sistem negara kita kan ada aturannya. Ya, bagaimana transaksi itu diatur. Ada ketentuannya tentang masalah keuangan, masalah ekonomi. Karena itu segala sesuatu termasuk misalnya sekarang berkembang ekonomi dan keuangan syariah, itu berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang ada, yang sudah ditetapkan. Dan juga peraturan-peraturan pelaksanaannya. Nah, karena itu sesuatu yang tidak diatur, belum ada pengaturannya, tentu itu dilarang di negeri ini supaya ada merupakan satu sistem yang sudah tidak mendistorsi sistem keuangan dan ekonomi nasional kita. Jika dikatakan tujuannya untuk menegakkan pasar berbasis syariah Islam, menghidupkan ekonomi umat, bagaimana menilai tujuan itu Pak? Apakah memang tujuannya yang sejak awal tidak tepat atau caranya yang tidak pas? Ya, tujuannya mungkin ya, tetapi kan ada mekanismenya di dalam sistem kenegaraan kita itu. Karena itu perbankan syariah ada aturannya, surat berharga syariah ada aturannya, ada undang-undangnya, kemudian ada aturan pelaksanaannya, bahkan ada juga fatwanya dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Semuanya itu diatur dalam aturan-aturan yang ada. Sehingga ketika itu kemudian ada sesuatu yang di luar itu, tentu itu akan merusak ekosistem daripada ekonomi dan keuangan nasional kita. Ini beda sekali antara keinginan untuk menerapkan sistem keuangan syariah atau ekonomi syariah dengan kemudian cara-cara yang digunakan yang di luar aturan yang ada. Jadi menurut Pak Wapres sudah tepat langkah yang diambil kepolisian dengan memproses hukum dan menangkap pendiri pasar muamalah ini, Pak? Ya, saya kira itu tepat sekali karena mereka berdasarkan aturan-aturan yang ada di dalam negara kita itu. Jadi tidak boleh ada sesuatu transaksi atau aturan yang tidak sesuai dengan sistem yang ada diatur di negara kita. Ini untuk menjaga ya supaya tidak terjadi kekacauan di dalam masalah keuangan dan
ekonomi nasional kita. Yang jelas kalau kita bicara soal ekonomi nasional, pemerintah belakangan ini kan juga kembali gencar Pak Wapres memperkuat ekonomi syariah. Kita tahu misalnya ada penyatuan 3 bank syariah milik BUMN, kemudian pendirian masyarakat ekonomi syariah, juga ada peluncuran gerakan nasional wakaf uang. Apa sesungguhnya target jangka panjang maupun jangka pendeknya dengan berbagai gerakan yang dilakukan ini? Ya, karena sistem ekonomi dan keuangan syariah, perbankan syariah, itu sebenarnya juga sudah menjadi sistem nasional, bahkan global. Ya. Seperti misalnya di tahun 2017, IMF Executive Board-nya memutuskan bahwa lembaga IMF berkomitmen untuk memperkuat, mendukung perbankan syariah di 60 negara untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan mereka. Nah, bahkan juga menurut publikasi IMF tahun 2015, dari hasil penelitian selama tahun 90 sampai 2010 perbankan syariah di berbagai negara terbukti telah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Di Inggris juga membuat Bank Islam, IBB, Islam of Britain, tahun 2004. Di Singapura juga ada IBA, Islamic Bank Asia, itu tahun 2009. Jadi ini sebenarnya merupakan ciri global daripada perkembangan ekonomi dan keuangan syariah. Nah, kita sendiri memang ini mengembangkan, sebab kita yakini bahwa sistem ekonomi dan keuangan syariah itu adalah merupakan salah satu yang juga melakukan penguatan terhadap ekonomi nasional kita. Oleh karena itu maka penguatan ini dilakukan oleh kita melalui empat fokus sekarang ini, yaitu industri produk halal, kemudian penguatan keuangan syariah, antara lain dengan menyatukan bank-bank itu supaya menjadi lembaga keuangan yang kuat, yaitu lahirnya BSI, kemudian penguatan dana sosial masyarakat, salah satunya dengan pengembangan wakaf, dan juga tentang usaha-usaha yang berbasis syariah. Ini bagian daripada ekosistem pembangunan ekonomi syariah, dan ini juga merupakan bagian daripada fenomena global yang sekarang sudah berkembang. Saya kira itu, Najwa. Baik, Pak Wapres, saya ingin Bapak menanggapi, ada yang bilang, wah pemerintah ini baru rajin bicara ekonomi syariah saat sedang tidak punya uang. Sebelumnya tidak terlalu diperhatikan. Betulkah tudingan itu, Pak? Saya kira itu tidak benar. Keuangan syariah itu kan sudah kita lakukan sudah sejak tahun 99. Ya, sudah lahir berbagai peraturan. Nah, sekarang ini sebenarnya babak baru. Karena apa? Karena sekarang dunia sudah berkembang dan posisi Indonesia misalnya di keuangan ini kita sudah dari posisi 10 sampai ke posisi ke-5 dunia, sekarang sudah di posisi 4. Tapi industri ekspor produk halal justru yang nomor satunya itu Brazil, Australia, dan kita belum masuk. Karena itu kita sedang melakukan upaya supaya Indonesia menjadi produsen halal terbesar dunia dan eksportir halal terbesar di dunia. Ini bagian daripada kompetisi kita di dalam memanfaatkan, mengembangkan sistem ekonomi yang akan membawa kesejahteraan masyarakat. Jadi bukan baru, cuman kita sekarang mulai melakukan penguatan, take off kita sekarang ini sebagai babak baru daripada pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Baik,
Pak Wapres, saya juga ada banyak hal yang ingin saya minta Pak Wapres untuk klarifikasi karena rasanya ada banyak tudingan yang diarahkan ke pemerintah, ada banyak hal yang rasanya bisa Bapak klarifikasi langsung. Setelah pariwara kita akan bahas soal itu, tetap di Mata Najwa.